Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aras Aluji. Di konten kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membuat konten tentang cara melihat atau mengetahui kapan saja atau pada saat apa kita harus mengganti air untuk kolam ikan lele. Nah, biasanya tindakan ini ganti air lah segala macam itu adalah hal yang sangat krusial ya. Saya anggap hal yang sangat penting ya. Jika kita salah melakukan, efeknya juga akan besar, seperti bisa terkena kematian massal, bisa terkena penyakit, dan ketika kita tidak benar atau tidak efisien, tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengganti kolam atau mengganti air kolam, efeknya akan tentu ke biaya ya, jadi biaya dan tenaga, karena ganti air sendiri itu proses yang membutuhkan biaya, tentunya biaya listrik, air dan tenaga kita ya. Mungkin kalau yang punya karyawan mungkin pakai tenaga karyawan ya. Tapi bagi saya itu petani lele biasa, apalagi hanya sampingan atau sampingan serius, hal ini sangat sangat saya perhitungkan. Jadi ketika saya akan mengganti air kolam itu benar-benar sangat saya perhitungkan, baik dari kondisi air kolam lele sendiri maupun kondisi air yang akan saya gunakan lagi untuk mengisi kolam lele setelah kita menguras air kolam lelenya. Nah, kebetulan kali ini saya menggunakan air sawah ya, tidak menggunakan air sumur, karena dihitung dari segi ekonomisnya. Jadi kalau pakai air sawah itu saya menggunakan pompa celup biasa seperti pompa aerator gitulah. Untuk ikan gila saya gunakan untuk mengalirkan air sawah ke kolam saya. Kebetulan di samping rumah saya itu memang sawah, jadinya ya itu keuntungan lingkungan tersendiri bagi saya. Nah, kenapa saya menggunakan air sawah? Ya satu tadi ya, karena ekonomis. Yang kedua, saya kalau menggunakan air sumur itu membutuhkan listrik yang besar. Saya menggunakan air sumur itu ketika musim-musim sawahnya sudah kering, atau musim kemarau, atau musim ya susah air lah seperti itu. Ketika saya mengganti air, saya menggunakan air sumur, karena air sumur itu kan pompanya itu listriknya tinggi, pompa airnya Sanyo Mitsubishi itu kan listriknya tinggi. Kalau terlalu lama kita panjer atau kita pantangin terus pompanya bisa kebakaran, seperti kayak punya teman saya tuh. Tapi rata-rata kalau sudah fokus ke dunia perlelean, biasanya dia mempunyai 2 atau 3 pompa lah, jadi dia pakai gantian seperti itu. Jadi untuk menghindari koilnya terbakar karena pemakaian terlalu lama, seperti teman-teman. Nah, untuk menghindari hal itu atau meminimalisir hal itu, ganti air itu harus benar-benar diperhitungkan, karena ya faktor itu. Kecuali kalau teman-teman airnya tinggal nyumut saja, kecuali tinggal mengalirkan atau membelokkan dari selokan, atau airnya mudah seperti daerah pegunungan yang ada mata airnya, ganti air tiap hari nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk bagi petani yang ya standar lah, nah, air juga ada, cuma nggak terlalu sulit atau nggak terlalu mudah, mungkin seperti saya ya, atau mungkin teman-teman penonton di rumah sekalian juga mengalami hal yang sama seperti saya. Nah, teman-teman harus memperhitungkan ganti air itu. Nah, bagaimana cara memperhitungkannya? Pertama-tama kita lihat kondisi ikan itu sendiri. Kalau nafsu makannya masih tinggi, oke, bagus, jadi nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Pertama itu kondisi ikan. Yang kedua, kondisi airnya itu udah bau apa belum. Kalau sudah bau, ganti, langsung ganti aja. Nanti walaupun sudah bau terus nafsu makannya tinggi, itu pasti nggak lama lah, pasti akan ada kematian lantas 1 atau 2 atau 3 lah ya. Jadi kalau air sudah bau, itu menandakan bahwa air sudah tidak enak lagi buat lele. Jadi hal itu harus diganti. Nah, jadi yang harus diganti itu ketika kondisi lele sudah mulai sakit, kematian sudah mulai muncul, dan bau itu wajib diganti. Tanpa pikir panjang, harus diganti. Kalau diganti nanti akibatnya fatal. Nah, yang ketiga ini boleh diganti, boleh enggak. Nah, seperti hari ini nih saya buat konten lagi pengen ganti, bisa diganti bisa enggak lah kayak gitu ya. Istilahnya ikan saya masih bagus, masih sehat,
kondisi kolamnya juga nggak bau, warnanya hijau pekat banget ya. Menurut saya ini terlalu pekat dan saya sangat ingin menggantinya. Terus kondisi sawah juga masih ada air, jadi ketiga poin-poin itu sudah memenuhi syarat ya. Jadi saya akan menguras atau mengganti kolam di hari ini, namun nggak saya videokan semuanya ya, karena keterbatasan waktu dan tenaga karena butuh kameramen. Jadi cukup saya kasih trik-trik bagaimana atau apa ya, kapan saja yang harus mengganti air kolam. Nah, sekarang kita ke kolam saya saja dan bagaimana cara mendeteksi atau mendeteksi, intinya mendeteksi kolam yang harus diganti dan tidak, dan boleh atau jangan. Nah, kalau yang jangan diganti ya itu ketika teman-teman gabut, pengen nggak ada kegiatan, pengen ganti kolam, pengen ganti hari kolam lah, kebetulan airnya banyak ya monggo, terserah. Tapi itu merupakan dengan air itu intinya merupakan suatu kegiatan yang memerlukan biaya tambahan dan tenaga. Nah, bagi petani yang misal petani sudah besar mungkin sudah sangat memperhitungkan hal tersebut. Oke, langsung ke kolam saya teman-teman. Oke guys, kita sudah berada di kolam. Ini saya sedang melakukan penggantian air kepada ikan nila karena ikan nilanya sudah nafsu makannya mulai turun. Jadi saya ganti airnya. Ini saya menggunakan air sawah ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Ini air sawahnya seperti ini. Ini pompanya seperti ini, lumayan kenceng. Kalau kita pakai pompa air sumur nih nggak sekenceng ini, makanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Nah, ini kolam yang saya maksud. Kita uji dulu ya. Nah, ini kolamnya. Sebenarnya ini masih bagus. Kalau musim kemarau nih, nggak saya ganti. Selama itu tadi, selama nggak bau, sama ikannya masih tenang kayak gini nih. Kalau ikan yang bagus itu, kolam yang bagus ya, kolam lele yang bagus itu ikannya di dalam, jadi nggak ada yang keluar, nggak ada yang nongol-nongol berenang di permukaan kayak gitu. Soalnya sifat alami dari ikan lele itu kan dia takut ya sama manusia ya, karena dia nggak sehat, mau nggak mau dia di bawah di kondisi bawah kolam nggak nyaman, mau nggak mau dia harus keluar gitu loh. Pertama itu tadi kondisi ya, cek kondisinya seperti ini masih bagus, ikannya masih betah di dalam kolam. Nah, ini walaupun ini airnya sudah hijau banget kayak gini. Selanjutnya kita uji dengan pemberian pakan ya, pemberian pakan dan responnya bagaimana. Nah, pemberian pakan responnya cukup bagus ya teman-teman, karena ini masih terlalu pagi ya. Ini jumlahnya nggak banyak sih, cuma 800 ekor. Ini usia tebar udah 2 bulan dari ukuran 34. Nah, ukuran 34 seperti apa sudah saya videokan di di channel di konten yang lain. Nah, ini nanti rencananya akan saya ganti. Ini nafsu makannya sudah mulai agak turun ya. Coba yang ini. Bismillah. Nah, ini cukup bagus, namun airnya juga udah mulai jelek, tapi respon makannya sangat berbeda ya dengan yang tadi ya. Nah, saya anggap sih ini karena masih terlalu pagi ya teman-teman, jadi ya gitu. Coba kita berikan lagi. Nah, ya masih ini harus saya ganti nih kayaknya nih, udah mulai jelek responnya. Kita pindah kolam lagi ya guys. Ini kolam satunya. Wow, kalau ini bagus teman, masih aman. Ini kayak gini nih. Jadi ini nggak perlu diganti ya teman-teman, masih aman walaupun airnya sudah warnanya hijau kayak gini, hijau gelap. Harus kita ganti. Ini kita pindah lagi ke kolam lele yang satunya. Ini lebih ekstrim lagi teman-teman, ini warnanya hijau. Ini pada tebar, saya menggunakan kepadatan 2000 ekor. Nih, bagaimana responnya ya? Oh, kalau kayak gini aman, gak usah ganti sampai panen pun nggak masalah. Ini belum, dari awal tebar sampai sekarang belum saya ganti.
Sudah pernah ding sekali waktu itu, lupa, maaf ya. Tapi ganti karena gabut aja, jadi air banyak, gabut, ya udahlah, daripada gak ada kegiatan saya ganti air seperti itu teman-teman. Masih bagus responnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin ganti kolam, ganti air kolam, harus benar-benar diperhitungkan ya, kecuali terutama pada saat lele sudah nafsu makannya mulai turun, sama sudah mulai ada kematian beruntun ya, 1 2 3 atau terusnya ya, itu wajib diganti. Karena kita berbudaya itu sebenarnya ikannya sudah memberikan tanda kepada kita dia pengennya apa dan harus diapakan, seperti itu. Salam sehat semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.